warahmatullahi wabarakatuh. Gengs, gue mau share ke kalian tentang sebuah kejadian nyata ya, di Banten gitu. Ini tentang kisah keluarga Uyut. Maksudnya leluhur gue gitu, guys. Leluhur gue bernama Raden Sulaiman Suryaatmaja. Dia mewakafkan tanah sekitar 2000 ya, kurang lebih 2000 meter di daerah Caringin untuk dibangun sebuah masjid yang sampai saat ini masjidnya masih berdiri, guys. Dan belum lama ini, sekitar 3 tahunan ke belakang ya, itu sudah menjadi cagar budaya, termasuk cagar budaya yang diberikan kehormatan oleh UNICEF gitu, guys, untuk dikelola daerah setempat ya, DKM setempat. Nah, di sana para DKM itu menerima dana sekitar 2 miliar dari pemerintah gitu, pemerintah daerah ya. Entahlah itu dari UNICEF langsung melalui Pemda, atau mungkin ini beda lagi dari Pemda khusus menyumbang ke situ sebagai cagar budaya gitu ya. Masjid yang tidak boleh dirubah arsitekturnya sampai sekarang, karena jika dirubah dan dibangun sudah menjadi beda gitu. Jadi diabadikanlah seperti Masjid Demak, gengs gitu. Nah, para DKM itu mengklaim bahwa yang menyumbang tanah masjid di sana itu adalah keluarga yang terhormat Abah Ajengan Abah Asnawi. Jadi diputar balikan faktanya, geng. Sementara yang menyumbang tanah wakaf di sana adalah Uyut gue sendiri, Haji Sulaiman Suryaatmaja, seperti itu. Nah, ini gue sebagai ahli waris, sebagai keturunan dari Abah Sulaiman, Abah Leman, Uyut gue gitu ya. Gue merasa terzalimi di sini, gengs, gitu. Gue mohon banget jika kalau Hotman Paris langsung nonton sih kayaknya belum mungkin ya, gengs, gitu. Maksud gue jika kalian yang nonton, subscriber gue, mengenal Hotman Paris, Elsa Syarif, atau mungkin Ruth Sitompul dan sebagainya ya, pengacara kondang Indonesia, gue haturkan untuk menolong gue gitu, karena di sini gue merasa terzalimi ya. Bukan gue aja, semua keluarga gue keturunan dari Abah Haji Leman Suryaatmaja gitu. Jadi menurut gue gitu, para petinggi di sini di DKM masjid ini ya sebagian besar sudah pada meninggal sih, geng. Tinggal anak-anaknya yang tinggal di deretan situ. Itu pun yang dulunya pernah membeli tanah ke kakek gua gitu. Semua mereka yang tinggal di situ membeli ke tanah para ustadz dan kiai. Itu masalahnya gitu. Seorang ustadz dan kiai bisa memutarbalikkan fakta gitu loh. Naif banget kan gitu loh. Gue baru dengar kabar dari sepupu gue kemarin. Jadi gue ketemu sepupu gue pernah mengusut gitu, tolong kepada teman-teman yang ada di daerah Caringin dan sebagainya untuk disampaikan gitu kepada orang terkait gitu, tidak boleh seperti ini gitu, karena ini mencari keuntungan finansial, uang dengan mengatasnamakan agama. Munafik banget gitu di mata Allah. Ini sangat dikutuk azabnya gitu loh sama Allah gitu. Gue sebagai ahli waris tidak penting untuk seperti kucuran dana dari UNICEF atau mungkin dana yang 2 miliar dari Pemda gitu. Menikmati dana itu sebagian, karena walaupun bagaimana sebagai ahli waris di situ seharusnya gue dikabarin, gengs gitu. Mendapat informasi dari para DKM di sana gitu bahwa akan
dijadikan cagar budaya masjid itu gitu. Sementara gue sebagai ahli waris, karena memang tinggal di Jakarta ya sama sepupu gue gitu, itu sama sekali nggak dikabarin, geng. Jangankan kucuran dana, sebagian lah harusnya gitu dapat dong seenggaknya gitu ya. Ini tidak sama sekali dikabarin aja, mengucapkan terima kasih, misalkan berembuk lah ya istilahnya, musyawarah pun kami sebagai ahli waris tidak diundang sama sekali, jangankan untuk memberikan dana, uang dan sebagainya kepada kami gitu. Sebagai bukan kita berharap ya, bukan mau dikasih uang, cuma dihargai aja udah alhamdulillah gitu, dikabarin gitu. Kak Nuni gitu, tolong dihadiri ada musyawarah DKM atau seperti itu ya, walaupun sepertinya gue sebagai perempuan mungkin kurang kuat ya dalam pertemuan seperti itu ya. Sepupu gue setidaknya yang laki-laki gitu kan, intinya ahli waris dari si pemilik wakaf tanah di situ gitu dan sekitarnya gitu, karena sebagian besar kanan kiri dari masjid itu adalah bahkan sampai belakang, bahkan sampai ke pesisir pantai yang biasa di tempat ziarah orang-orang, bahkan sampai PLN yang sekarang Coconut Island, tempat seberang PLN itu, yang PLN belakangnya dibikin komplek, itu dulunya punya kakek gue. Entah bagaimana ceritanya, gue nggak paham. Wallahu alam, hanya Allah yang tahu gitu. Apakah tanah itu direbut orang, dicuri orang, hanya Allah yang tahu gitu. Cuma gue tidak terima seperti perlakuan para DKM masjid di sana gitu. Seperti gue dijolimi oleh para ustadz di sana, sementara mereka adalah kiai yang mengajar, yang mendirikan pesantren. Seperti kalian tahu, di Caringin sudah sejak lama, sejak gue sekolah di sana dari SMP sampai SMA itu ada pesantren. Nah, dengar kabar dari sepupu gue, itu para ustadz di situ sudah didatengin oleh sepupu gue gitu. Sepupu gue datang ke sana untuk klarifikasi, bukan mau mengambil tanah yang berada di sebelah masjid yang memang tidak diwakafkan ya. Yang diwakafkan itu hanya daerah masjid, itu pun sudah banyak sekali luasnya gitu, sudah sekitar 2000 meter. Di kiri jalan itu masih banyak tanah sekitar berapa puluh ribu, gue nggak tahu ya, sampai ke belakang. Nah, sepupu gue itu mau mengklarifikasi kalau di sebelah itu masih tanah, ya turunnya ke kakek gue intinya gitu. Dari uyut gue pasti turun ke kakek gue, dan turun ke mewarisnya ya gue sendiri sebagai cucunya gitu. Tapi para kiai dan para ustadz itu ya sudah meninggal sih mereka gitu. Ya, seperti yang gue mau sebutin juga di sini ya, orangnya sudah nggak ada, tapi mungkin anak cucunya masih ada di sana. Sempat berdebat dengan sepupu gua, katanya diklaim bahwa yang menyumbang tanah wakaf di sana bukan uyut gue, bukan kakek gue, Raden Jaya Rahmat Suryatmaja, serta bapaknya Haji Sulaiman Suryatmaja gitu. Yang mewakafkan tanah di sana adalah Bapak Ajengan Asnawi. Nah, dari cerita yang beredar, yang gue ketahui dari keluarga uyut gue, keluarga kakek gue yang berada di Banten, Caringin dan sekitarnya gitu, itu tidak benar, karena gue tahu sendiri gitu. Sejak lama, sejak gue kecil itu adalah wakaf dari uyut gue tanah itu. Nah, kenapa si ustadz ini kok tega-teganya mengklaim bahwa tanah itu bukan sumbangan, bukan wakaf dari uyut gue? Nah, di situ gue merasa terjalimi, guys. Maksud gue minta pertolongan pengacara terkenal di sini yang gue sebutkan tadi, karena gue kebetulan berkecimpung di dunia entertain ya, di dunia hiburan ya. Apa salahnya gue sebagai meminta tolong kepada mereka gitu, seorang entertain, seorang pengacara persinetronan perfilm Indonesia ya, seperti Mbak Elsa, Bang Hotman, Bang Luhut, entahlah yang lain siapapun gitu. Gue tidak meminta tanah gue buat, nggak mungkin nama tanah yang gue wakaf uyut gue wakafin terus gue minta kan, nauzubillahi min dzalik gitu. Bukan begitu, geng. Gue cuma butuh pengakuan gitu, butuh pengakuan biar semuanya baik gitu, biar si yang mengklaim ini pun jadi berubah baik gitu kan, tidak dilaknat oleh Allah. Kan menurut gue memutarbalikkan fakta seperti ini yang berurusan dengan
tanah tempat ibadah, bahkan sekarang sudah menjadi cagar budaya di Banten, kayak salah satu masjid tertua ya di Banten, entah umurnya berapa ribu tahun, ratus tahun gitu. Karena dulu sejak Uyut gue datang ke Caringin ini, daerah di Caringin sampai dari jembatan, ujung jembatan sampai ke perapatan Ciput PLN ya, sebelumnya sih sebelum perapatan, itu ada milik kakek Uyut gue, gengs, gitu. Gue di sini bukan mau menggugat tanah yang udah diwakafkan, itu sih bilahi minzalik ya, tidak seperti itu. Maksud gue pengakuan gitu loh, pengakuan yang mengklaim tanah itu bukan milik bukan wakaf dari Uyut gue. Itu yang gue paling gak terima seumur hidup gitu. Hati gue tuh merasa terzalimi, sangat terzalimi gitu. Begitupun sepupu gue, kok ngelunjak banget gitu. Harusnya berterima kasih lah, sudah di wakafkan tempat ibadah ya kan, tanah untuk tempat ibadah daerah situ. Begitu juga di situ menyangkut dengan santri-santri yang sudah beribadah di situ, santri-santri yang udah menurut saya dengan adanya masjid itu berhubungan erat dengan para santri ya, gengs, di situ gitu. Nah, ini para kiainya sendiri, ini saya kabar dari sepupu saya, para ustadz dan kiai di sana itu mengklaim kebohongan gitu, kebohongan publik gitu. Entah itu membodohi saya dan keluarga saya, entah bagaimana, saya tidak paham. Sementara mereka adalah pakar agama, gengs, yang setiap hari bertanya. Ini kata sepupu gue, saya cuma menirukan kata-kata sepupu gue ya. Nah, udah juz berapa gitu, Al-Quran ditanya, hafalan sudah sampai berapa. Setiap hari mereka bertanya kepada para santri di sana gitu, para penghafal Al-Quran. Tapi sementara di sisi lain mereka memutarbalikkan keadaan yang seharusnya hafal benar gitu, dan tahu bahwa itu adalah wakaf, tanah di sana adalah wakaf dari Raden Sulaiman Suryaatmaja. Ini malah diputarbalikkan, gengs, gitu. Tidak pantas bagi seorang pemuka agama, seorang yang dihormati, seorang ustadz. Tetapi berbohong ya, berbohong, kadzab kalau bahasa Arabnya. Berbohong kepada gue khususnya sebagai keluarga dari Raden Jaya Atmaja ya, Raden Embeh Jaya Surya Atmaja, Jaya Rahmat Surya Atmaja gitu. Merasa terzalimi gitu, merasa tidak dihargai sama sekali, merasa dibodohi, merasa diinjak-injak gitu, guys. Maksud gue, ya dikabarin gitu ya, itu akan dibuat jalan desa ke dalam, para RT-nya ya, khususnya si RT. Memang RT-nya di situ juga masih terlibat kasus saat itu sama gue gitu. Maling gitu, gengs. Dia dulu beli tanah ke bapak gua 100.000 meter, ngaku 3.000 meter. Dia mamerin SPPT. Gua bukan butuh SPPT. Gua bilang, SPPT bisa lu manipulasi, mau lu ngaku berapa juga orang kelurahan lu sogok bisa. Gua butuh surat jual beli yang jual belinya udah jelas-jelas banget maling, geng. Jual belinya itu dirubah sama dia. Yang pertama kali 2018 gua lihat, dengan tanda tangan nenek gue katanya sebagai saksi. Nggak mungkin banget nenek gue jadi saksi penjualan tanah bapak gue gitu. Dirubah sama dia tahun 2001, dirubah sama dia. Angkanya yang dulu memang dia ngaku 3.000 meter, dirubah sama dia jadi 1.343 meter persegi. Ketakutan setelah gue tanyain gitu. Gue bilang, silakan saja maling, gue bilang, silakan, yang tanggung kalian sendiri, nanti matinya tidak diterima bumi gitu. Ya walaupun istilahnya gue sekuat tenaga berusaha memperbaiki keadaan gitu, memperbaiki agar mereka mengakui bahwa ini ya ini menjadi baik lah ya, sebagai turunan gitu. Gue sebagai turunan orang yang mendirikan agama di sana, yang mendidik orang buat beragama di sana, guys. Dulu saat Uyut gue datang ke Caringin, itu kata orang tua di sana tidak beragama, geng. Sama sekali tidak ada yang istilahnya jauh dari agama. Nah, disitulah diberdirikan masjid pendidikan tentang agama oleh Uyut gua gitu. Maksud gua Uyut gua itu pemuka agama, penyiar agama ya, mungkin
Gua nggak mau bilang keturunan wali, tapi memang ada katanya, ada sedikit. Cuma gua nggak mau sombong di sini, nggak mau angkuh. Cuma gua butuh dihargai sebagai keluarga keturunan dari Raden Surya Atmaja, Jaya Rahmat Surya Atmaja gitu, geng. Maksud gue tolong para warga di sana, DKM di sana itu cukup mengakui bahwa itu adalah benar. Sumbangan tanah masjid di sana, wakaf di sana itu benar adanya dari uyut gua, jangan diklaim dari orang lain gitu. Yang jelas-jelas tidak benar gitu, geng. Pembodohan sekali gitu. Dan gue sama sekali tidak ikhlas, hati gue tuh sakit sekali, apalagi dengar sepupu gue kemarin curhat, dia laki-laki gitu, gimana gue perempuan, betapa lemahnya hati gue, betapa sakitnya hati gue gitu. Jadi seperti itu aja deh, doakan gue, geng, agar gue tabah gitu menghadapi kenyataan kayak gini gitu. Gue merasa terzalimi sekali gitu, makanya di sini kalau ada yang dekat dan kenal sama para pengacara kondang di atas itu, ya gue juga mau berniat menemui mereka gitu, cuma belum sempat waktunya gitu. Insya Allah gue datang ke Kopi Joni, ke Bang Hotman, atau mungkin ke pengacara lain ya, atau pengacara seluruh Indonesia yang mau membela gue gitu. Insya Allah doakan gue, intinya gue doakan agar sabar aja gitu, nerima ketidakadilan ini gitu, nerima kezaliman ini gitu. Masya Allah, gue sama sekali nggak ikhlas sebagai cucunya gitu. Sebagai cucunya tuh bukan berarti gue nggak ikhlas udah mewakafkan, bukan, gengs. Tanah masih banyak di belakang itu, masih luas semuanya. Entah itu yang sebagian besar dicuri, biarlah yang nyuri, biarkan. Gue nggak mau pusing tentang orang yang beli 100 meter ngaku 3.300, yang beli 150 ngaku 400, udah gue nggak hilang, biar mereka tanggung sendiri aja gitu. Hidup mungkin mereka senang punya harta ya, nanti matinya bagaimana, kan tanggungan mereka sendiri di akhirat gitu. Itu biarkan saja. Cuma yang satu ini gue cuma butuh pengakuan aja gitu. Kasihan loh yut gue gitu, kasihan banget gitu. Sudah berusaha payah membentuk agama, membentuk sebuah kebaikan, tapi dibohongi gitu, tidak diakui sama sekali gitu. Seperti itu aja sih, geng, curhatan gue hari ini. Doakan gue biar sehat ya, geng, tabah. Jangan lupa gosok gigi ya sebelum tidur sama setelah sarapan pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.